Langsung kan? Dah. Kita cukup lakukan konfigurasi di menu firewall. Nah, nih, tambah. Kita geser ke general dulu. Di bagian C-nya itu diganti jadi DSTNAT. Nih, DSTNAT ya. Terus kalian harus hafal IP address satunya atau di bagian DST address masukin IP ether 1 tanpa menggunakan slash. IP ether 1 ini 172.18.200.39. Oke, DST address dimasukin IP ether 1 tanpa menggunakan slash. Protokolnya cukup diklik, terus geser ke DST port. Ini divisinya 8006. 8006 adalah port default dari Proxmox. Ya, wajib 8006. Oke, kalau sudah di sini geser ke menu action. Actionnya dirubah juga menjadi DST. Nah, to addressesnya masukin IP 192.168.10.2 wajib 10.2. Karena IP Proxmox-nya adalah 10.2. Oke, to addressesnya masukin 10.2. To ports-nya masukin lagi 8006. Ini yang dinamakan IP forward. Ya, kalau sudah di-apply, kemudian udah selesai. Udah? Konfigurasi IP forwarding port ini cuma itu aja. Udah. Berikutnya kita buka browser. Kita buka tab baru, masukin. Nih wajib nih, ikutin ya. http://192.168.10.2 ada berarti 8006. Atau ini bisa kamu lihat di layar monitor kamu ketika PC servernya sudah nyala. Nanti ada URL seperti ini. Kalau sudah di enter. Nah, kalau muncul seperti ini, cukup klik di bagian advance, geser ke bawah, ada proceed to 192.12.2. Ini kamu klik. Ini namanya Proxmox. Ya. Username-nya sama ini. Apa sama semua, root, passwordnya 1 sampai 5. Kemudian login. Di close aja. Oke, ini tampilan Proxmox. Di Proxmox ini bisa menginstal Ubuntu secara dua jenis. Ada VM, virtual machine, ada CT, container. Bedanya VM sama CT adalah kalau VM kamu harus melakukan instalasi Ubuntu seperti biasa. Menginstal dulu Ubuntunya baru jadi. Tapi kalau CT dia sudah jadi template. Kamu tinggal bikin CT, nanti Ubuntunya udah jadi, tinggal kamu login doang. Root 1 2 3 4. Itu bedanya VM sama. Cuma karena kelas 11 umumnya diminta menginstal Ubuntu, makanya yang diajarkan adalah V. Nanti kalau kelas 12 pakainya CT untuk mempersingkat waktu. Karena banyak konfigan kalau di kelas 12. Kalau kelas 11 kan cuma satu doang, yang mau akses, nggak terlalu makan waktu. Oke, kita klik di sini dulu. Wajib diklik di sini ya, yang SMK Bina Mandiri. Nanti raknya tergantung kalian pakai rak berapa. Ya, kalau sudah create VM, name-nya diisi nama kalian. Ini akan menjadi nama VM kalian. Yang nama VM itu contohnya gini. Ini nama VM ini. 1 2 3 4 5 taruh dulu kita baca. Oke, itu nama VM. Dapat nama VM dari mana? Nih di sini. Contoh namanya coba. Oke, kalau sudah diisi name, ini tinggal di next. OS ya yang kolom warna merah ini kamu klik, pilih yang Ubuntu 20. Ini klik, kemudian di next. Ini juga di next. Di bagian list sama kayak VirtualBox saya bilang 32-nya dirubah menjadi Juru gue merinding. Ya kan waktu itu kelas 10 ya. Saya pernah ngasih buku kelas 10. Kerekam Iya, nih. pernah.
Terus di 32-nya di set diganti jadi 50 minimal. Ya. Kemudian di next, CPU-nya core-nya kasih 2. Core-nya aja ya, bukan soketnya. Core-nya diisi 2. Terus di next, memorinya kasih 4009. 4009 tuh begini ya, bukan 4000 begini. Terus kamu kasih sesuatu. Ada orang kelas 11 begini terus 4009. Bukan kita. Ya memang bukan kalian, semoga kalau kamu ya. Iya, amin. Karena baru hari ini kalian megang box. 4096 itu 4096. Ya. Kemudian di next, networknya diabaikan karena kita akan mengatur di dalam nanti. Sudah di next, finish. Tungguin, cari nanti nama VM kalian apa tadi? Coba. Nah, cobanya kita klik atau nama VM yang kalian buat tadi kalian klik, terus klik start. Nih. Kemudian klik console. Thank you for watching. Sama kan manggil dong. Gak ada bedanya. Cuma biar masuk ke sininya aja dari itu. Like, comment, and Subrek. Ya Allah, Pira. Lapis legit. Kamera amatir. Oke. Udah kapan yang sama dulu ya? Udah. udah. Saya cepetin ya. Ya. Kalau ini masih digeser-geser ke bawah karena adanya di bawah. Baik. Ini masuk dulu. Ih geli. Siapa sih yang ngomong? Sakit orang berbeda. Bersih. Ini ada yang goreng. Yang lain. Udah sih. Kaji nih teh. Cicing. Di kiri. Sungutan teh ada cicing sih ya. Apaan? Mau suruh nggak bisa. Cangkem. Ini kerekam jangan malu-maluin. Tadi lu ngomong kasar. Biar aja. Lu ngerekam depan muka lu, gue terus pakai ngomong kayak gitu. Aduh, ngapain muka patoy itu? Ini siluet. Udah. Pas Ini orang Biar apa Zak? Yang penuh memori dia ini. nanti makin lama. Oke, pertama kita atur IP-nya dulu. Secara statik menggunakan IP VLAN 10. Jangan pakai 1, jangan pakai 2, jangan pakai 25. Oke. Ya. Saya pakai dari 3 sampai 254. Scriptnya apa? Tahu nggak? Scriptnya apa? Tahu nggak? Apa? Sudosu. Nano, Nano slice. slash TCS slice. Netplan slice. No. Padahal bisa pakai tab dong. Kenapa? Jadi kamu nggak perlu ngapalin script panjang-panjang. Nih, nano slash etc slash netp. Kamu pencet tab di keyboard, dia keisi. Wow. Terus kamu pencet 00 doang nih, huruf 0 doang tadi. Kamu pencet tab, dia keisi satu. Enter. Oh. Ada beberapa script di Ubuntu yang ketika kamu pencet tab dia otomatis keisi. Coba memasukkan 4 karakternya aja, 4 hurufnya. Nanti dia kamu masukin 4 huruf kayak tadi NETP, kamu pencet tab dia otomatis keisi. Terus ini diedit. Kamu udah jadi apa ini yang ini bukan? Apa pakai if upload? Iya, yang ini. Yang ini. Pakai if Apa upload pakai if juga. upload yang If upload juga ini. Pakai kayaknya, Pak. Iya, yang if up down. If upload, bukan netplan berarti. Apa kalau ini juga pernah? Udah pernah. Saya ngajarinnya pakai ini soalnya. Ya CP4 nya diganti jadi no. Ini wajib pakai spasi, nggak boleh pakai tab. Ya, jadi kan defaultnya gini nih. Ya defaultnya gini nih. Ini jangan diapa-apain. Geser pakai tanda panah ke bawah di keyboard. Arahin ke clue-nya, dihapus. Pencet no, apa ketik no, kemudian di enter. Pencet spasi sejajarin.
DHCP6 titik 2 spasi 0. Kenapa DHCP4? Kenapa DHCP6? Yang tahu? Ada yang bisa jawab? Saya jawab, saya kasih dulu. Apa? Kenapa ada DHCP4 ada DHCP6? Nggak tahu, udah CP6 belum. Kenapa ada DHCP4 dan DHCP6? Dan itu diisinya 0. Supaya kita tidak mendapatkan IP DHCP versi 4. IP versi 4 secara otomatis. DHCP6 berarti tidak mendapatkan IP otomatis dengan IP versi 6. Makanya ada DHCP4, ada DHCP. Kalau sudah, dia enter lagi spasi, ketikkan adresis titik 2 spasi kurung kotak yang ini ada di samping P. Masukin 192.168.10.23/20. Tutup. Ini slash yang ini, slash IP yang ini bebas ya. Tadi saya bilang dari 3 sampai 25. Cicing sih. Oke, kalau sudah di enter, masukin gateway 4.2. Kenapa gateway 4? Ada yang tahu? Kenapa gateway 4? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa gateway 4? Karena Nggak ada yang tahu? biar gendut. Karena IP yang kita pakai adalah IP versi 4. masukin 192.168.10.1. Yang dimasukin adalah IP VLAN 10 yang dibuat di Mikrotik tadi. Kita kan begini 10.1 kan VLAN 10. Ya itu Ini jadikan gitu. Terus masukin lagi di sini name servers pakai S ya. Name servers titik 2, nggak usah diisi apa-apa, di enter, spasi sampai huruf E setelah S. Ketika lagi adresis titik 2, masukin pakai form kotak juga. 8.38.38.38. Nih kayak gini. Mau dipoto dulu? Oh. Gede lagi nih. Kelihatan nggak? Kelihatan kali ya? Kelihatan nggak? Pokoknya posisinya nanti harus seperti ini. Jadi cukup pakai tanda panah bawah, spasi sama enter ya, jangan dipakai dan diotak-atik kan. Sudah? Udah. Kalau sudah bisa pakai CTRL-O, bisa pakai CTRL-X, terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai CTRL-X, tekan huruf Y sekali, kemudian enter. Itu buat ini. Nih, setelah kamu konfigurasi kayak gini, itu kan kita untuk melakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan hasil konfigurasi itu bisa menggunakan CTRL-O untuk menyimpannya, atau bisa pakai CTRL-X. Kalau saya biasanya pakai CTRL-X, jadi tekan tombol CTRL sama X barengan. Terus nanti diminta untuk memilih yes sama no. Kamu kalau memilih yes, cukup ketik huruf Y aja, Y sekali, terus kamu enter. Kalau tidak ya berarti pencet N. Kalau sudah seperti ini, ketika perintah netplan apply, ini, kelihatan ya? Enggak. Kalau sudah di enter, kalau tidak muncul error, langsung root type Ubuntu titik 2 seperti ini, integral pagar, dan tidak ada apa-apa. Konfigurasi yang IP tadi sudah sesuai, sudah berhasil. Ini IP kita sudah menjadi 10.230. IP-nya 10.230. Terus kalau kita tes, harusnya dia ready. Berarti sudah dapat akses. Langkah pertama adalah apt update. Oke, berikutnya script pertama apa? apt install open ssh min server
apa? pendek. Bisa juga kayak gini nih. Open SSH in server ini doang juga boleh. Kalau saya biasanya pakai mini karena kalau cuma seperti ini nanti ada konfirmasi untuk melanjutkan atau tidak. Kamu pasti milihnya YY juga kan? Makanya saya tambahin di sini. Jadi nggak ada konfirmasi dia langsung install. Kalau sudah di ini kalau sudah kita cek status SSH sistem CTR status mati ya. Itu ya saya. SSHD underscore config tanpa menggunakan script ini pun sebenarnya sudah bisa kita masukin 192.168.10.323 ini asli. Wih. Bisa tapi kita pakai script ini untuk merubah port slash etc SSH SSHD underscore port SSH itu defaultnya adalah 22. Oke, 22. Jadi kamu arahkan pakai tanda panah bawah, pagarnya dihapus, 22-nya ganti jadi 99. Terus geser ke bawah nih di bagian ini. Permit login prohibit state passwordnya itu dihapus pakai juga. Prohibit passwordnya diganti jadi kalau sudah sama kayak tadi CTRL-X Y enter. Kemudian sistem CTRL restart. Jadi kalau sudah buka lagi putihnya. Ini kan portnya 22 nih. Ya. Kita ganti ke 99. Ya. 192, 168, 10.23. Portnya jangan lupa diganti. Port 99. Open, pilih aset, login. Tutup. 2, 3, 4. Ini udah selesai.